Let's go! We got the sign! Let's go! Stop them! Go, 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 go! Go, stop! Stop them! Come on! Stop them! Hai sobat film dimanapun berada dan apa kabarnya, di segmen kali ini kita akan mengulas film Joker. Ya semua pasti sudah tidak asing lagi dengan film Batman satu ini dan mungkin tidak banyak yang tahu tentang kisah dari Joker. Ya daripada penasaran tidak lama-lama ini dia ceritanya. Kita semua pasti memiliki superhero favorit mulai dari Batman, Superman, Iron Man, dan masih banyak lagi. Namun kita semua sepakat bahwa Joker adalah supervillain favorit sejuta umat. Namun pernahkah orang-orang bertanya bagaimana seseorang yang baik hati bisa menjadi jahat? Ya, Joker, karya Todd Phillips akan menjawab pertanyaan tersebut dengan materi film yang menyentuh segi kemanusiaan dan gejolak pribadi yang pastinya pernah dirasakan oleh semua orang. Di film Joker 2019 menceritakan kisah hidup seorang pemuda bernama Arthur Fleck yang diperankan oleh Joaquin Phoenix. Sebagian besar porsi cerita lebih mengupas kehidupan Arthur yang penuh dengan masalah. Keadaan ekonomi Gotham yang menurun menciptakan kesenjangan sosial membuat suasana kota yang keras dengan orang-orang tanpa hati nurani. Terlalu keras untuk Arthur yang sebetulnya adalah pria sabar dan baik hati. Arthur Fleck adalah seorang pemimpi. Ia memiliki cita-cita sebagai komika terkenal yang mampu membuat orang tertawa. Namun keadaan yang susah membuatnya harus bekerja sebagai badut serabutan. Ia juga harus merawat ibunya yang sakit melalui pekerjaannya tersebut. Arthur memang bukan pria biasa. Ia mengidap penyakit gangguan saraf yang membuatnya seringkali tertawa tidak terkendali. Kita akan merasakan kesakitan yang amat mendalam ketika melihat Arthur sedang bersedih. Bukannya tangisan, Arthur cenderung tertawa hingga menangis ketika sedang merasakan gejolak emosinya. Hal ini tereksekusi sempurna berkat akting Joaquin Phoenix yang sangat mengagumkan. Phoenix mampu mengontrol ekspresinya dengan perubahan yang dinamis. Contoh, ada satu adegan di mana Arthur tertawa karena lawakan rekan kerjanya yang kemudian berubah datar hanya dalam hitungan 1 detik. Tetap terlihat natural dan tampak seperti sebuah penyakit. Dalam kisah ini, Arthur Fleck secara harfiah mentertawakan nasib malang yang terus menimpanya. Ada istilah hidup itu lucu, sebuah ungkapan sarkastik yang dilontarkan oleh banyak orang ketika tidak paham akan nasib buruk yang terus berdatangan. Dalam film Joker, Arthur Fleck mengatakan, "I used to think that my life was a tragedy, but now I realize it's a comedy." Kalau diartikan, dulu saya berpikir bahwa hidup saya adalah sebuah tragedi, tapi sekarang saya sadar ini adalah komedi. Kesengsaraan yang dirasakan Arthur merupakan versi hiperbola dari kegusaran kita yang relevan. Ada saatnya kita menghadapi masa terburuk dalam hidup, misalnya saja sebagai sarjana tapi tidak kunjung mendapatkan pekerjaan, mengalami kekerasan di rumah, terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, dan masih banyak lagi. Semua orang memiliki masalahnya masing-masing yang tidak dipahami oleh orang lain, membuatnya mereka tidak paham mengapa seseorang menjadi kasar atau berhati dingin. Selama ini, kita melihat sosok Joker yang tiba-tiba tampil sebagai penjahat dengan motif yang tidak jelas, secara tak terkendali menebar teror tanpa mengejar kekuasaan maupun materi. Kita hanya mengenalnya sebagai Joker, badut gila yang tidak percaya akan apapun kecuali kehampaan dan kekacauan.
Arthur Fleck mengalami penindasan dan kesialan bertubi-tubi. Tak terhitung beberapa kali ia harus menanggung malu karena tak bisa mengontrol ketawanya. Berapa kali ia harus terbaring pasrah dan membiarkan orang-orang memukuli hingga puas. Banyak hal yang telah dilalui oleh seorang Joker sebelum kehilangan kepercayaannya dan tidak memiliki alasan lagi untuk menjadi orang baik. Setiap manusia mempunyai batas kesabaran, begitu pula Arthur Fleck. Setelah bertahun-tahun membiarkan dunia mengurusnya, Arthur akhirnya menarik pelatuk untuk pertama kalinya pada 3 orang pria sekaligus meluapkan amarahnya. Dan Arthur justru merasakan sensasi memuaskan setelah meluapkan kekesalannya dengan membalas orang-orang yang menertawakannya. Kepuasan tersebut semakin terasa ketika identitas anonimnya sebagai badut pembunuh menjadi ikon dari protes orang miskin pada golongan kaya di kota Gotham. Kembali lagi tentang kesenjangan sosial yang tengah terjadi. Mulai memasuki transisi Arthur Fleck sebagai Joker, kehidupan pria malang ini semakin memburuk ketika dirinya mengetahui bahwa dia bukan anak kandung ibunya, melainkan anak adopsi. Tak diadopsi dengan baik, ia mengalami kekerasan, membuat saraf di otaknya memiliki gangguan yang membuatnya kehidupannya sengsara seperti sekarang. Hanya butuh 1 hari untuk merubah Arthur Fleck menjadi Joker. Sekarang kita paham apa yang dimaksud dengan kalimat tersebut dari seorang Joker. Hal ini juga membuktikan bagaimana Todd Phillips menciptakan karakter Joker yang tidak lepas dari cerita yang telah ada tentang Clown Prince of Crime 1 ini. Jadi mengapa kita mengagumi Joker? Jawabannya adalah karena Joker adalah kita. Joker bukan manusia dengan kekuatan super dan status sosial yang tinggi, ia adalah simbol dari masyarakat yang tertindas. Kita pasti pernah merasakan kesalahan yang amat sangat pada teman, rekan kerja, atasan, hingga sistem sosial yang selalu menindas kita. Kekesalan tak dapat dimanifestasikan karena adanya hukum dan norma. Namun, seringkali kita melihat orang membunuh karena balas dendam. Benar bukan? Kekaguman kita pada Joker muncul karena keberaniannya melewati batas hanya karena muak dengan kemalangan dan rasa kecewa. Bukan berarti Joker adalah pahlawan. Dengan tindakan yang inspiratif, melihat aksi Joker dalam setiap versi merupakan bentuk pelampiasan kita. Tak ada bedanya dengan orang-orang yang melampiaskan diri melalui game-game berbau kekerasan atau menonton film sadis. Dan film Joker pun diakhiri dengan sebagaimana mestinya seorang penjahat menerima ganjarannya. Meski menerima sorakan dan kekaguman dari warga-warga Gotham yang hidup dalam kemiskinan, ia akhirnya harus menjalani hukuman di rumah sakit jiwa. Dan itulah sosok Joker. Oke, berikut kisah dari seorang Joker. Ambil poin-poin positif aja ya guys. Dukung terus channel ini dengan klik like, subscribe, dan aktifin notifikasinya dan share. Sekian, terima kasih, salam sukses dunia perfilman. See you next time. Bye bye. How about another joke? Good night. And always remember, that's